Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Jadi, magnet adalah logam yang dapat menarik logam lainnya. Benda ini dapat menghasilkan medan magnet. Nah, di dalam magnet ada yang namanya kutub magnet. Kutub magnet adalah bagian paling ujung magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat. Penyebab munculnya gaya magnet. Gaya magnet timbul karena adanya interaksi antar kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau yang sering kita sebut sebagai elektron. Nah, di dalam gambar ini ada gambar magnet dan magnet. Di gambar yang magnet ini, si magnet kecil ini tersusun rapi, maka bisa disebut dengan magnet. Sedangkan di sini, ini yang acak-acakan ini disebut magnet elementer. Magnet elementer adalah magnet kecil berupa atom yang timbul karena gerakan elektron pada atom. Jadi di sini pasti memiliki bagian utara dan bagian selatan. Nah, jadi kalau dibelah dua juga masih tetap memiliki bagian utara dan bagian selatan. Nah, jenis-jenis magnet ada magnet batang, magnet magnet silinder, magnet kuping sakral, magnet ladang, magnet cincin, dan magnet jarum. Jenis bahan berdasarkan daya tarik magnet. Yang pertama ada feromagnetik. Feromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet dan bisa dijadikan magnet buatan. Contohnya seperti kolbat besi, nikel. Yang kedua ada paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang ditarik lama oleh magnet dan tidak bisa dijadikan magnet buatan. Contohnya seperti molybdenum, magnesium, dan lithium. Yang terakhir ada diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang ditolak tapi tidak terlihat oleh mata kita. Contohnya seperti tembaga, perak, emas, dan lain-lain. Cara membuat magnet. Yang pertama ada menggosokkan bahan feromagnetik dengan magnet. Nah, jadi bahan feromagnetik itu digosokkan dengan satu arah sehingga nanti magnet elementer yang kecil-kecil tadi itu akan menjadi satu arah. Yang kedua ada menginduksi bahan feromagnetik. Menginduksi bahan feromagnetik itu dengan cara didekatkan bahan feromagnetik dengan magnetnya. Yang ketiga ada mengaliri bahan feromagnetik dengan listrik DC atau elektromagnet. Cara menghilangkan sifat magnet ada dipukul, dipanaskan, melilitkan arus bolak-balik AC pada magnet. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, jadi jika kutub selatan dan selatan didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Jika kutub utara dan selatan didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Mengapa? Karena medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, di sini garis yang hitam itu adalah di atas ada kutub utara dan di bawah ada kutub selatan. Nah, garis oranye ini atau kuning ini adalah garis medan bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa garis medan bumi itu dapat disimpulkan bahwa garis magnet selatan bumi ada di kutub utara, sedangkan garis utara magnet bumi ada di kutub selatan. Nah, di dalam garis antara garis ini ada sudut ini, yaitu disebut dengan sudut deklinasi atau sudut penyimpangan kutub magnet terhadap kutub bumi. Medan magnet bumi timbul karena adanya aliran logam cair pada luar bumi itu yang medan magnet bumi ini berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi kosmik yang dihasilkan matahari atau benda langit lainnya. Medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus ada kawat lurus, ada kawat melingkar, ada kumparan kawat. Selanjutnya ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan B kali I kali L keterangan. F gaya Lorentz dengan satuan Newton, B medan magnet dengan satuan Tesla, I arus listrik dengan satuan Ampere, L panjang kawat dengan satuan meter. Induksi elektromagnet. Nah, dari listrik ke medan magnet disebut induksi magnet, sedangkan perubahan medan magnet ke listrik disebut induksi elektromagnet. Jadi, induksi elektromagnet adalah listrik yang dihasilkan dari perubahan medan magnet. Induksi besarnya arus listrik
yang dihasilkan dipengaruhi oleh kekuatan magnet. Nah, jadi jika si magnet yang lebih cepat itu